Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Suyeti, alamat sekolah SMA Negeri 1 Pagaden. Sasaran strategis dan indikator kinerja, video bahan pembelajaran siswa periode Agustus 2022, mata pelajaran bimbingan konseling kelas 12 IPS semester ganjil. Tema materi yang akan dibawakan tentang bullying dan perisakan. Inti materi yang disampaikan yaitu pengertian bullying. Menurut Sejiwa dalam bukunya Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak, bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Macam-macam bullying di sekolah. 1. Bullying verbal. Bullying jenis ini biasanya terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan. Ini dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Berbicara mengenai fisik, hal ini terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Yang ketiga itu bullying relasional. Di sekolah, bullying relasional terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seorang siswa yang dianggap berbeda dengan kebanyakan siswa di sekolah akan diabaikan, dicibir dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya. Memahami pengaruh bullying. Adapun pengaruh bullying di sekolah antara lain, anak bisa menjadi depresi, anak juga bisa menjadi rendah kepercayaan diri atau menjadi minder, lalu menjadi pemalu atau penyendiri, atau merosotnya prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa, dan merasa terisolasi dalam pergaulan, dan atau bahkan terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Di dalam sesi ini, siswa diharapkan melakukan sosiodrama dan menyimpulkan hasil sosiodrama. Pada bimbingan kelompok ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu salah satunya dengan menggunakan teknik sosiodrama. Sosiodrama merupakan upaya membantu peserta didik lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan sosial yang dialaminya dan dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif. Adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama adalah dengan menjelaskan secara singkat tentang sosiodrama terkait prosedur dan tata pelaksanaan sosiodrama serta menetapkan siswa yang menjadi pemeran, protagonis, pendukung, dan observer atau penonton. Nah, dalam hal ini guru BK memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami jalan cerita dari naskah yang telah disusun, mendorong siswa untuk memperoleh atau memainkan peran secara spontan, berinteraksi dan komunikasi dalam cerita sesuai dengan jalannya cerita, di mana isi dari cerita dan naskah tersebut adalah mengenai kasus bullying yang sering terjadi di kalangan siswa dan pelajar. Melalui model pembelajaran bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama,
Diharapkan siswa mampu mengatasi permasalahan peserta didik dalam menghadapi masalah bullying yang menunjukkan sikap peduli terhadap bullying dengan tepat dan tidak melakukan tindakan bullying kepada teman baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, serta mampu mendapatkan cara untuk mengatasi bullying dengan tepat. Rupanya paparan dari saya tentang video bahan pembelajaran siswa tentang bullying cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.